Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa kembali bersama Umi Nafis di sini ya, di rumah. Bagaimana kabar sahabat Umi Nafis dan juga sahabat Nafis dimanapun berada pada hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat ya, dan hari ini lebih baik dari kemarin, Masya Allah. Nah, izinkan kami untuk berbagi kembali lanjutan dari koleksi perpustakaan di rumah kami. Kebetulan koleksi favorit pada bulan ini adalah Miracles of Quran ya, serial My First Islamic Encyclopedia yang terbagi ke dalam 12 jilid. Nah, ini adalah yang menjadi favorit anak kami, Nafis Mirza. Selalu minta dibacakan ya sebelum tidur. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas izin Allah. Jadi kita tadi malam itu membaca tentang topik gunung yang berjalan. Masya Allah, setelah kita membaca topik ini kemudian tergerak pikiran dan hati kita untuk merenungkan alam sekitar kita. Kemudian kita menjadi kembali bersemangat untuk senantiasa bersama Al-Quran dan juga bersemangat untuk membersamai buah hati kita tercinta. Demikian pula harapan kami, Umi dan juga ibu-ibu dan juga Bunda Abi dimanapun berada, semoga senantiasa bersemangat untuk membersamai buah hati kita tercinta ya, dengan niat lillahi ta'ala, semoga akan menjadi generasi yang memiliki akhlakul karimah dan juga memiliki kepedulian yang tinggi terhadap lingkungan, kemudian masyarakat dan juga pada keluarga, orang-orang terdekat, dan juga untuk kemuliaan Islam. Subhanallah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan membaca bismillah karena itu sesuatu yang bagus ya, mengawali segala aktivitas atas nama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita akan mulai saja untuk membacakan topik tentang gunung yang berjalan. Nah, kali ini Mushaf Al-Quran yang kita akan buka adalah Quran surat An-Naml yang ayat yang ke-88, yang artinya dalam Quran Allah berfirman, gunung tidak tetap pada tempatnya. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan bahwa gunung-gunung terus-menerus bergerak. Kami bacakan arti dari Quran surat An-Naml ya, ayat yang ke-88. Dan kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka dia tetap di tempatnya, padahal dia berjalan sebagai jalannya awan. Begitulah perbuatan Allah yang membuat dengan kokoh tiap-tiap sesuatu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ilmuwan Jerman Alfred Wegener telah membuktikan kebenaran ayat tersebut. Gerakan gunung-gunung disebabkan gerakan kerak bumi tempat gunung tersebut berada. Kerak bumi ini seperti mengapung di atas lapisan magma yang lebih rapat. Benua-benua yang pernah menyatu pada masa-masa awal bumi selanjutnya bergeser ke arah yang berbeda-beda sehingga
terpisah ketika mereka bergerak saling menjauhi. Pada kenyataannya, 500 juta tahun lalu, seluruh tanah daratan yang ada di permukaan bumi awalnya adalah satu kesatuan yang dinamakan Pangaea. Daratan ini terletak di kutub selatan. Sekitar 180 juta tahun lalu, Pangaea terbelah menjadi dua bagian yang masing-masingnya bergerak ke arah yang berbeda. Salah satu daratan atau benua raksasa ini adalah Gondwana yang meliputi Afrika, Australia, Antartika, dan India. Benua raksasa kedua yaitu Laurasia meliputi Eropa, Amerika Utara, dan Asia kecuali India. Subhanallah, pada awal masa bumi itu terbelah menjadi dua, yaitu bagian yang disebut dengan Pangaea dan kemudian itulah yang dinamakan dengan benua, ya. Yang satunya adalah Gondwana. Namun pada zaman kita saat ini disebutkan bahwa terbagi menjadi 5 benua, ya, benua Amerika, benua Australia, benua Asia, benua Afrika, dan yang satu 5 benua Antartika. Nah, ini membuktikan adanya kemahakuasaan Allah dan sudah dibuktikan oleh para ilmuwan bahwa pada awal masa bumi itu adalah satu, kemudian terbelah menjadi dua. Namun saat ini kita tahu menjadi 5 benua. Dan pada 2018 yang lalu kita masih mengingat adanya peristiwa gempa-gempa yang terjadi di Lombok. Kemudian pada tahun 2006 juga pernah terjadi gempa yang dahsyat, yaitu di Yogyakarta. Nah, itu menunjukkan bahwa gunung itu kemudian berjalan karena dia terletak di kerak bumi, ya, yang memiliki struktur tanah yang lembek. Nah, begitulah. Penyebab luas wilayah daratan dan laut menjadi berubah. Selama 150 tahun setelah pemisahan daratan dan lautan, Gondwana dan Laurasia terbagi menjadi daratan-daratan yang lebih kecil. Benua-benua yang terbentuk menyusul terbelahnya Pangaea telah bergerak pada permukaan bumi secara terus-menerus sejauh beberapa sentimeter per tahun. Peristiwa ini juga menyebabkan perubahan perbandingan luas antara wilayah daratan dan lautan di bumi. Ilustrasi bukunya bagus banget dan sesuai dengan usia anak-anak dan sangat menarik. Buku ini kami suka sekali. Dipercaya setelah meninggal. Teori Alfred Wegener baru dipercaya setelah beliau meninggal. 50 tahun kemudian, pengakuan ilmiah ini disampaikan kepada publik pada tahun 1980. Sementara beliau menulis teori ini pada tahun 1915. Sayangnya, teori yang dikemukakannya ditentang oleh banyak orang. Dengan riset yang mendalam, ilmuwan lain terbuktilah akhirnya penemuan Alfred itu benar adanya, persis seperti yang disampaikan juga di dalam Al-Quran. Nah, ini dia. Bumi itu
senantiasa bergerak. Ya, gunung itu senantiasa bergerak. Demikianlah apa yang menjadi bahasan kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan kita menjadi lebih baik hari ini, lebih baik dari kemarin. Kami mendoakan kebaikan kepada sahabat Umi Nafis dan juga sahabat Nafis dimanapun berada. Tetap semangat ya anak-anak, tetap semangat ya adik-adik untuk selalu belajar dan berusaha. Semoga kita bisa berjumpa kembali pada video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.